Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami Tuhan. Bimbing kami sebelum kami mendengarkan dan melakukan renungan pagi pada saat ini. Biarlah Engkau Allah yang selalu melindungi kami, menolong kami dalam berbagai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Dalam sebuah hubungan, semakin kita mengenal seseorang maka akan dapat lebih mengasihi atau menyayangi, lebih mengenal kesukaannya, dan tahu apa yang tidak disukainya. Semakin kita mengenal seseorang, hati kita semakin dekat dan menjadi lebih mudah bagi kita untuk berbagi sesuatu, untuk memberikan apa yang disukai oleh orang yang dikenal. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sudahkah kita mengenal Dia dengan benar? Di dalam Lukas 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Namun menurutmu siapakah aku?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Kristus dari Allah." Bila saat ini Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, di dalam Lukas 9 ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Apakah jawaban saudara? Poin yang pertama, kita akan binasa jika tidak mengenal Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jadi kenalilah sumber kehidupan itu, karena jika tidak, kita pada dasarnya mati. Poin yang kedua, jangan menyembah tanpa mengenal yang saudara sembah. Di dalam Yohanes 4 ayat 22-24, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22-23, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kenalilah sungguh-sungguh Tuhan yang kita sembah, karena pengenalan yang baik kita akan memiliki hubungan yang lebih erat." Poin yang ketiga, Bapak Ibu, jangan menyembah hanya ikut-ikutan. Di dalam Ayub 42 ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku sudah mendengar kabar tentang engkau hanya dengan telinga, tapi sekarang mataku telah melihat engkau." Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Jadi jangan mendasarkan hubungan kita dengan orang lain, melainkan alamilah secara pribadi. Tuhan rindu melihat hubungan pribadi yang erat. Renungkanlah firman Tuhan dan kenalilah Tuhan secara pribadi. Poin yang keempat, pengenalan yang benar akan Allah membawa kita kepada kehidupan kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 demikian, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia. Dan hanya melalui Dialah kita dapat berjumpa dengan Bapa Sang Pencipta kita. Poin yang kelima, mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan rindu akan hubungan pribadi. Tuhan menunggu respon kita untuk mendekat dan menjalin hubungan pribadi. Hubungan yang intim terjadi saat dua pribadi yang saling mengenal dengan sepenuh hati. Mengenal dengan baik akan membawa kita kepada hubungan intim. Saat hubungan intim dengan Tuhan tercipta, maka kita akan berubah. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pribadi manapun yang mengenal diri kita seutuhnya, kecuali Tuhan. Jadi, selayaknya lah kita mengenal Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah merenungkan Tuhan. Ketika kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, Engkau terus bersama kami, Engkau terus menolong kami, Engkau terus mencukupkan kami Tuhan, dalam setiap kebutuhan kami. Kami mau berusaha Tuhan, kami mempunyai hubungan intim dengan Engkau. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu. Berkati perkataan kami, tingkah laku kami, dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.